Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Vian Channel bersama saya Sofyan Hadi Pranoto. Video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita untuk gabung ke sebuah kelas yang telah dibuat oleh guru kita. Dan video ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu part 1, membuat kelas online pada Google Classroom. Di mana sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat kelas online di Google Classroom. Dan kami sarankan agar teman-teman melihat video part 1 tersebut pada link yang muncul di atas dengan mengklik tombol I, agar materi pada video ini dapat lebih mudah dipahami. Bagi yang penasaran bagaimana cara kita untuk gabung ke sebuah kelas yang telah dibuat oleh guru seperti apa, ayo kita lihat. Baik, tutorial kali ini saya akan menggunakan PowerPoint sebagai media saya untuk mempermudah saya dalam menjelaskan tentang tutorial ini. Baik, kita langsung saja. Nah, judul kita kali ini yaitu tutorial pengolahan kelas online pada Google Classroom. Baik, kita lihat hal-hal yang akan kita pelajari dalam tutorial kali ini adalah yang pertama, bagaimana cara seorang siswa gabung di salah satu kelas di mana guru yang bersangkutan telah membagikan kode kelas kepada peserta didik. Untuk kali ini saya akan mencontohkan atau mensimulasikan bagaimana cara gabung kelas menggunakan komputer atau laptop. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengecek tugas yang telah diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas atau mengupload tugas yang telah kita selesaikan. Kemudian mengecek hasil tugas atau nilai yang telah diberikan kepada kita oleh guru kita masing-masing. Yang kelima, bagaimana cara berkomunikasi atau berdiskusi di forum kelas kita. Baik, langsung saja. Langkah pertama kita adalah yang pertama, saya simulasikan dulu sebagai seorang guru, di mana kita harus menyiapkan kelas terlebih dahulu. Nah, saya buka salah satu akun Google saya. Nah, jadi seorang guru harus membagikan kode kelas kepada peserta didiknya, karena tanpa itu mereka tidak bisa bergabung di kelas yang telah kita buat. Nah, sebagai contoh, saya akan gunakan di sini yaitu yang kelas 11 Sains 6 prakarya ini. Kebetulan di sini di tempat sekolah saya seorang wali kelas di kelas 11 Sains 6. Jadi saya simulasikan langsung di sini secara realnya. Kita klik langsung. Ya, ini tampilan dari 11 Sains 6 prakarya. Ini belum diotak-atik. Ini masih baru, belum digunakan dan belum ada siswanya. Nah, jadi di tutorial kali ini kita akan mencontohkan bagaimana cara untuk mengundang siswa, sekaligus bagaimana cara siswa atau peserta didik tersebut gabung kepada kelas yang telah kita buat ini, yaitu 11 Sains 6 prakarya. Jadi langkah pertama seorang guru adalah harus membagikan kode kelas dari 11 Sains 6 ini. Kode kelas itu ada di bagian bawahnya ini. Nah, ini ada keterangan kode kelas. Nah, kode kelasnya itu adalah MUV6F5B. Nah, untuk memperbesar tampilan ini saya bisa mengklik tombol ini. Nah, jadi kode inilah yang kita bagikan kepada murid kita. Anggap saja ini telah kita bagikan kepada grup, bisa mungkin dari grup WA mereka atau melalui pesan yang lainnya, tergantung dari masing-masing guru. Nah, anggap ini kodenya sudah dibagikan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu yang pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi dari Google Chrome seperti ini. Nah, saya contohkan juga, ini adalah salah satu akun yang ada di tempat saya. Kebetulan ini adalah akun anak saya sebagai contohnya. Kita masuk. Oke, jadi ini tampilan dari Google Chrome. Jadi sebagai peserta didik atau seorang siswa
Maka langkah pertama anak-anak setelah membuka Google Chrome, yaitu yang kedua adalah mengetikkan Classroom atau Google Classroom. Nah, untuk contoh, saya akan contohkan di sini adalah saya mengetik Classroom, kemudian kita tekan Enter di keyboard. Nah, dari beberapa link yang ada ini, kita bisa memilih Google Classroom. Kita pilih yang ini, karena ini adalah situs resminya. Bisa kita lihat di link yang di atasnya ini atau alamat situsnya ini. Kita pilih, klik satu kali. Nah, apabila anak-anak sudah login sebelumnya di Google Classroom, maka langsung kita menuju ke halaman utama dari Google Classroom ini. Jadi ini tampilan utama dari Google Classroom. Tapi kalau anak-anak belum atau baru pertama kali login ke Google Classroom, maka nanti anak-anak diminta untuk memasukkan email Google-nya atau akun Google-nya, kemudian tinggal klik lanjutkan. Jadi mudah sekali untuk bisa masuk ke halaman utama ini. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah masuk ke dalam halaman utama dari Google Classroom, anak-anak bisa memilih tombol plus atau tombol tambah yang ada di bagian kanan atas ini untuk bisa bergabung di salah satu kelas yang telah dibagikan kode kelasnya tadi oleh guru yang bersangkutan. Nah, di sini kita pilih adalah menu dari gabung ke kelas. Ya, setelah memilih itu, maka muncullah kotak dialog gabung ke kelas. Di sini kita bisa memasukkan kode kelas yang telah dibagikan oleh guru kita sebelumnya. Nah, sebagai contoh tadi, kode kelas dari 11-6 yang anggap akun ini akan gabung atau masuk di salah satu kelas yaitu 11-6, maka kode tadi yang ini harus diketikkan oleh siswa yang bersangkutan di bagian text box kode kelas ini. Nah, untuk mempercepat kita copy saja ini. Nah, kalau misalkan guru membagikan ke WA, jadi teksnya bisa di copy dan di paste di sini, atau bisa juga diketik secara manual, ditulis di sebuah kertas kemudian diketik secara manual MU V6F5B. Nah, setelah mengetik kode kelas yang benar, kita bisa mengklik tombol gabung. Ingat, kode kelas ini tidak boleh salah. Kalau salah bagaimana Pak Guru? Coba kita tes. Misalkan kita tambahkan angka 1 atau mengganti huruf B nya ini menjadi C misalkan, kemudian kita klik tombol gabung. Jadi ini contoh yang salah. Apa yang akan terjadi? Nah, akan muncul pesan kesalahan, kode tidak valid. Pastikan bahwa Anda memasukkan kode yang benar. Nah, jadi kode kelasnya tidak boleh salah, harus sesuai dengan kode yang dibagikan oleh guru masing-masing. Tadi kita lihat, nah ya, huruf B. Ya, setelah itu kita klik tombol gabung. Kita tunggu sebentar, ini tergantung dari kecepatan internet kita masing-masing. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka akun atas nama Nazira CH ini sudah berhasil masuk di salah satu kelas, yaitu 11-6 prakarya. Nah, jadi sekarang secara otomatis anak atas nama Nazira ini sudah menjadi anggota kelas ini. Jadi semudah itu cara untuk bisa masuk atau bergabung di sebuah kelas. Nah, kita bisa cek apakah kita betul-betul sudah masuk lagi, yaitu dengan klik tombol atau menu garis 3 ini, kemudian kita klik tombol kelas atau menu kelas. Nah, di sini di halaman depan dari Google Classroom dari Nazira CH sudah ada bertambah satu kelas, yaitu bernama 11-6 prakarya. Dan ini nama guru yang bersangkutan yang mengajar di kelas tersebut, dan di sini sudah ada foto dari guru tersebut. Nah, jadi itulah cara untuk masuk ke bergabung ke sebuah kelas. Baik, kita lihat kembali PowerPoint-nya. Setelah itu kita akan pelajari apa? Nah, jadi yang pertama, cara untuk bergabung ke sebuah kelas kita sudah tahu. Nah, sekarang yang kedua,
kita akan pelajari bagaimana cara untuk mengecek tugas yang telah diberikan oleh guru. Baik, kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Nah, untuk bisa mengetahui apakah ada tugas dari guru, khususnya guru prakarya di sebelah saya 6, nah, otomatis nanti guru yang bersangkutan harus mengirimkan tugas yang dimaksud. Nah, jadi sebagai contoh sekarang kita akan simulasikan sebagai seorang guru, di mana kita akan mengirim sebuah tugas, di mana tugas ini secara otomatis akan diterima oleh anggota yang ada di kelas 11 6 ini. Nah, setelah itu mereka nanti akan mencoba untuk membacanya, mempelajari tugas tersebut, kemudian menjawabnya sampai menguploadnya atau menyerahkan tugas tadi. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba untuk simulasikan bagaimana cara untuk menambahkan atau memberikan tugas kepada seluruh anggota kelas yang ada di 11 6. Baik, langkahnya yang dilakukan oleh guru adalah bisa mengklik menu tugas kelas. Jadi sini ada 4 menu utama dari kelas ini. Jadi kita pilih tugas kelas. Di tugas kelas ini kita bisa mengklik tombol buat. Nah, apa yang akan kita buat? Nah, karena ini berupa tugas atau latihan, kita bisa pilih tugas. Nah, di sini kita bisa ketikkan kita akan memberikan tugas apa. Misalnya ini berkaitan tentang lembar kerja, kita singkat ya, lembar kerja LK1. Nah, lembar kerja 1 ini mengenai apa topiknya? Tergantung ya apa. Nah, sebagai contoh, saya rencana akan memberikan tugas kepada anak didik saya, di mana filenya sudah saya siapkan di sini. Kita cari dulu filenya. Oke, ini tugasnya berupa PDF. Jadi nanti anak-anak akan menerima lembar kerja ini atau tugas ini. Nah, di sini LK1-nya yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Ya, kita ketik di sini keterangannya. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, di sini nanti di petunjuk opsional ini adalah petunjuk bagaimana cara untuk mengerjakan tugas ini. Nah, gimana saya sudah siapkan di sini template tentang petunjuk soal supaya lebih cepat. Kita copy saja ini. Baik, supaya kita nggak capek-capek mengetik. Jadi yang pertama ini adalah petunjuk cara mengerjakannya. Kerjakanlah tugas ini dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Yang kedua, buatlah lembar kerja sesuai dengan contoh lembar kerja di bawah ini. Yang ini yang dimaksud. Kemudian kerjakanlah tugas ini pada buku catatan atau buku tugas. Nah, yang keempat, mintalah paraf atau tanda tangan orang tua atau wali pada lembar kerja ini. Ini sebenarnya aturan sesuai dengan keinginan dari masing-masing guru ya. Kalau ingin mengajar tentang hal ini silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kelima, silakan baca dan pahami materi mengenai tugas ini pada lampiran yang ada atau bisa di browsing di internet. Jadi nanti kita akan siapkan sebuah file yang bisa sebagai sumber belajar anak-anak. Saya juga sudah siapkan di sini. Kita tambahkan saja. Kita ambil filenya. Misalnya saya sudah siapkan ya ini modul prakarya. Jadi nanti anak-anak bisa belajar di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini karena filenya lumayan besar, jadi ini kita harus menunggu lumayan lama. Kita tunggu saja.
Ya, mohon bersabar, proses menguploadnya cukup lama, sekitar 1 menit lebih ini. Kita tunggu saja. Ini juga tergantung dari kecepatan internet kita juga masing-masing. Nah, jadi saran saya nanti kalau ingin mengupload sebuah modul, karena modul ini isinya banyak halamannya, jadi saran saya kalau bisa dipotong-potong supaya lebih cepat proses penguploadannya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai contoh. Baik, sudah selesai proses penguploadannya. Di sini sudah ada 2 file. Yang pertama file tentang lembar kerjanya, yang kedua tentang modulnya. Nah, kemudian kita lanjut baca yang tadi. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti kita akan mengatur juga batas waktunya. Oke. Kita langsung saja untuk mengatur batas waktunya. Di sebelah kanan ini ada tenggat. Jadi kita bisa menentukan, misalkan tugas ini dibuat atau diserahkan kepada peserta didik itu tanggal 3 misalkan. Nah, kemudian kita ingin nanti anak-anak paling lambat menyelesaikannya adalah misalkan 1 minggu dari tanggal 3 ini, misalnya tanggal 10 misalkan paling lambatnya, maka kita pilih di sini tanggal 10. Untuk waktunya kita biarkan kosong saja. Nah, di sini untuk topiknya tidak usah, kita kosongkan saja, nggak masalah. Nah, jadi yang penting di sini adalah mengatur batas waktu pengerjaan tugas ini. Kemudian jika ada yang kurang dipahami mengenai tugas ini, maka Anda dapat mengajukan pertanyaan pada papan informasi online yang ada pada kelas Anda mengenai tugas ini. Ya, ini berkaitan tentang forum nanti di situ, nanti kita akan bahas juga. Nah, dan satu lagi di sini sebelum selamat bekerja kita tambahkan lagi tunjuk lembar kerjanya, yaitu jangan lupa lembar kerja yang telah diselesaikan difoto menggunakan kamera handphone dan menguploadnya pada kelas online Anda. Nah, selamat bekerja dan selalu jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah petunjuk pengerjaan soalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kata-kata lainnya, disesuaikan saja. Nah, anggap tugas ini sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kita ingin menugaskan ini kepada anak-anak kita, supaya tugas yang telah kita buat ini nanti anak-anak bisa baca dan bisa mengerjakannya di rumah dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu di sini contohnya adalah 10 April. Nah, jadi cara kita adalah dengan mengklik tombol tugaskan. Tapi sebelum kita mengklik tombol tugaskan ini, maka kita tentukan dulu tugas ini mau diberikan kepada kelas mana saja. Kalau di sini contohnya adalah 11 sains 6 yang aktif ini. Tapi kalau misalkan tugas yang sama ingin diberikan kepada kelas yang lainnya, misalkan untuk 11 sains 1, maka kita tinggal mencentang saja pada kelas-kelas yang akan diserahkan tugas ini. Maka nanti secara otomatis semua siswa yang ada di masing-masing kelas ini akan menerima notifikasi atau pemberitahuan bahwa ada tugas yang diberikan oleh guru prakarya. Nanti mereka bisa baca sampai tenggat waktu yang telah ditentukan juga mereka akan tahu. Dianggap tugas ini nanti akan diserahkan kepada semua siswa kelas 11, baik sains 1, sains 2, 3, 4, 5, 6 yang ada di atas, 7, 8, kemudian ada
11 kelas 1, 11 kelas 2, 3, 4, 5. Nah, agak seperti itu. Nah, setelah ini kita bisa mengklik tombol tugaskan. Nah, jadi sini ada 13 kelas yang kita centang tadi, maka tugas ini akan diserahkan kepada ke-13 kelas tadi. Kita klik tugaskan. Kita tunggu sejenak. Ini prosesnya lumayan lama karena ini dikirim ke 13 kelas. Ya, kita tunggu, ini masih proses. Ya, tugasnya telah dibuat. Ini sudah jadi. Nah, coba kita lihat sekarang di bagian forum. Nah, di bagian forum tempat kita berdiskusi nanti, ini secara otomatis ada memposting. Jadi ada tugas baru yang diposting oleh guru yang bersangkutan, judulnya ini. Jadi pesan ini juga akan diterima oleh seluruh peserta didik yang ada di kelas ini, khususnya nih 11 sampai 6, termasuk juga 12 kelas lainnya yang tadi, yang kita centang tadi. Nah, sekarang kita akan cek, kita akan simulasikan sebagai seorang siswa, pesannya akan muncul seperti apa. Nah, dimana di sini tadi yang sebagai siswa itu namanya Nazira CH ya. Nah, tadi kan anak ini bergabung di sebuah kelas 11 dan 6, dimana tadi gurunya telah mengirim sebuah tugas. Kita lihat apakah di kelas ini secara otomatis akan muncul pesan tadi. Ya, seperti ini. Pesan atau tugas yang diberikan oleh guru tadi telah muncul di bagian forum dari 11 sampai 6. Jadi ini adalah bagian halaman depan dari kelas 11 sampai 6 di sisi siswa. Nah, jadi muncul juga pesan seperti ini, di mana gurunya telah memposting tugas baru. Tugasnya bernama LK1, Perencanaan Usaha Kerajinan dari Bahan titik-titik tidak terlihat ya. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh siswa? Ya, cukup mengklik tugas tadi. Nah, di sini akan terlihat tugas yang sesuai dengan yang diketik oleh guru yang bersangkutan tadi. Ini petunjuknya yang bisa dibaca. Ini judul tugas tadi, LK1, Perencanaan Usaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bunga Ruang. Nah, di sini petunjuk pengerjaannya. Nanti anak bisa baca dari awal sampai selesai. Oh ya, tadi ini maaf, ini belum diganti menjadi 9, tapi tidak masalah. Nanti kita perbaiki. Nah, di sini anak-anak bisa melihat lembar kerjanya di sebelah kiri, dan ini adalah modulnya yang bisa dipelajari. Nah, jadi sebagai seorang siswa, maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengecek lembar kerjanya seperti apa, atau soalnya seperti apa, petunjuknya. Nah, ini petunjuk soal yang tadi. Nah, anak bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini lembar kerjanya yang harus dibuat oleh anak-anak seperti ini. Jadi nanti kalau dilihat dari petunjuk ini, anak-anak diminta untuk mengerjakan di buku catatan atau di buku tugas. Maka nanti di buku catatan mereka ketik seperti ini: lembar kerja 1, namanya siapa, nama lengkap, kelasnya, kelas berapa, dan tanggal penyerahan tugasnya. Jadi ketika anak sudah selesai, mereka nanti tulis sendiri di sini. Ditulis seperti ini. Nah, nanti anak-anak siapkan kotak kecil, kemudian di sini kalau bisa diketikkan nama wali atau orang tua, tidak masalah. Kemudian meminta tanda tangan dari orang tua atau wali tersebut. Itu sebagai bukti pengesahan bahwa anak ini betul-betul mengerjakan. Nah, setelah itu anak-anak bisa membaca petunjuk soalnya atau soalnya seperti apa. Kemudian mereka nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas, seperti di bawah ini ada tulisan jawaban. Nah, jadi kalau bisa nanti anak-anak alangkah baiknya mereka menulis
soalnya. Ini juga tergantung dari kebijakan dari guru masing-masing, apakah anak-anak harus menulis kembali soalnya atau cukup langsung menjawab. Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti anak-anak tinggal menyalin lembar kerja ini di buku mereka, kemudian mencoba untuk menjawab sampai selesai. Nah, setelah mereka selesai, anggap mereka sudah selesai mengerjakan ini. Tapi jangan lupa ya, nanti anak-anak harus belajar atau membuka modul ini juga, supaya bisa lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Karena pertanyaan yang ada di lembar kerja ini, sumbernya ada di sini. Nah, kalau misalkan anak-anak tidak menemukan misalkan jawabannya ada di sini, misalkan masih kurang jelas, jadi anak bisa browsing nanti di Google atau di internet. Nah, anggap anak-anak sudah menyelesaikan tugas mereka, dan sekarang mereka ingin mengupload pekerjaan mereka. Jadi sebelum mengupload, ya otomatis mereka harus memiliki file dari hasil pekerjaan mereka. Nah, untuk pekerjaan ini juga tergantung dari kebijakan dari guru masing-masing. Apakah anak-anak harus mengerjakan di lembar kerja yang telah dibagikan oleh guru yang bersangkutan langsung di situ diketik, misalkan di Word, kemudian mengupload kembali, atau sesuai dengan petunjuk ini, dimana anak-anak sudah selesai membuat di buku catatan dan buku tugas, kemudian nanti anak-anak memfoto hasil pekerjaan mereka menggunakan kamera HP mereka. Nah, jadi nanti mereka mengumpulkan pekerjaan mereka berdasarkan hasil dari foto kamera tersebut. Nah, anggap mereka sudah memfoto ya hasil dari pekerjaan mereka. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah kita menuju ke bagian kanan ini. Di sini ada tambah atau buat. Nah, jadi mereka anak-anak bisa mengupload file foto tadi melalui tombol tambah atau buat. Kalau melalui HP juga nanti akan seperti ini. Nanti anak-anak bisa langsung memfoto melalui kamera HP mereka. Tapi kalau di komputer atau di laptop, kita bisa pilih menu file. Anggaplah mereka sudah foto di HP, kemudian mereka pindah lagi ke laptop file foto tersebut, hasil dari pekerjaan mereka, maka kita pilih tambah, kemudian pilih menu file. Nah, kemudian kita pilih file dari perangkat Anda. Nah, bedanya kalau di laptop atau dengan di HP, kalau di HP nanti ketika kita pilih file dari perangkat Anda itu nanti akan muncul tanda kamera, jadi kita bisa langsung mengambil dari kamera HP kita, tinggal dipoto langsung. Tapi kalau di laptop, maka setelah pilih file dari perangkat, maka kita diarahkan untuk mencari file yang telah kita kerjakan. Ya, misalnya sebagai contoh, anggap saja pekerjaan mereka itu file ini, anggaplah seperti itu. Ini saya ganti menjadi LK1 perencanaan usaha. Ya, anggap seperti ini. Kalau bisa tambahkan nama siswa tersebut supaya lebih bagus lagi dalam pemberian file. Tapi kita juga tidak apa-apa. Anggaplah tidak ya. Oke, kita enter. Oke, anggap ini filenya. Kita open. Nah, apabila filenya misalkan lebih dari satu, misalkan anak-anak mengerjakan sampai 2 atau 3 lembar misalkan di sebuah kertas atau di buku catatan mereka atau tugas mereka bisa klik tambahkan file lainnya lagi. Nah, jadi bebas mau 2 lembar kah atau 3 lembar kah. Nah, jadi bisa diupload semua seperti itu. Tapi sebagai contoh di sini anggap lembar kerja itu cukup dikerjakan di 1 lembar saja. Nah, setelah itu kita klik tombol upload.
Ya, ini juga tergantung dari besar kecilnya atau ringan berat dari file yang diupload. Ini lagi proses, kita tunggu. Nah, anggap ini sudah selesai. Kita sudah berhasil menguploadnya di sini. Nah, untuk menyerahkan tugas yang telah kita kerjakan ini sebagai seorang siswa, maka langkah selanjutnya adalah memilih tombol serahkan. Kita klik satu kali. Nah, di sini ada muncul pertanyaan, serahkan tugas. Serahkan tugas. 1 lampiran untuk LK1 perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar akan dikirim. Nah, ini berupa LK1 perencanaan usaha, nama filenya. Kemudian kita klik serahkan. Kalau udah yakin, kita klik serahkan. Tapi kalau misalkan masih belum yakin dan ingin diperbaiki kembali, maka kita bisa mengklik tombol batal untuk sementara. Tapi kalau udah yakin, sudah benar menurut pekerjaan kita, maka kita bisa mengklik tombol serahkan. Nah, jadi sini sudah muncul tugas Anda diserahkan. Berarti kita sebagai siswa atau peserta didik sudah menyerahkan tugas ini kepada guru yang bersangkutan. Nah, di sisi guru kita lihat akan muncul seperti apa. Nah, sebagai seorang guru, apabila kita ingin melihat tugas-tugas anak-anak yang telah kita serahkan, kita berikan, dan mereka sudah mengumpulkan tugas mereka, kita ingin cek, kita bisa mengklik di bagian tugas kelas. Kemudian mengklik latihan tadi. Nah, di sini kita bisa mengklik lihat tugas, atau bisa melihat di bagian kanan di sini. Di sini ada 1 diserahkan dan 0 diberikan. Itu artinya bahwa ada 1 anak yang telah menyerahkan tugas mereka. 0 diberikan ini berarti tidak ada siswa yang belum menyerahkan. Berarti mereka sudah kumpul semua. Di sini kan contohnya baru hanya ada 1 siswa. Maka di sini muncul seperti ini, yang sudah menyerahkan tugas ada 1 dan yang belum menyerahkan tugas itu tidak ada, berarti mereka sudah menyerahkan tugas. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa klik lihat tugas. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa langsung melihat di tugas ini siapa yang sudah menyerahkan dan siapa yang belum. Nah, di sini yang sudah menyerahkan tugas adalah Nazira, sudah diserahkan. Nah, sekarang kita mau koreksi, misalkan ingin mengoreksi nilai dari Nazira ini, kita bisa klik dulu hasil dari pekerjaan anak tersebut. Nah, di sini akan muncul hasil dari pekerjaan mereka. Anggaplah ini pekerjaan mereka. Ya, seperti ini pekerjaan mereka, anggap. Nah, setelah kita koreksi, misalkan dari poin 1, 2, 3 sampai selesai, anggap misalkan nilai mereka adalah 80 misalkan, maka kita ketik di bagian nilai ini, ketik 80 seperti itu. Nah, kalau udah dinilai, nanti kita berikan komentar secara pribadi kepada murid yang bersangkutan. Misalnya tugas anak-anak telah Pak Guru koreksi dan dinilai. Terima kasih. Ya, misalnya seperti ini pesan atau komentar yang diberikan oleh guru kepada murid yang bersangkutan. Kemudian kita klik post. Nah, sebelum kita keluar, maka yang terpenting adalah ketika anak-anak mengumpulkan tugas mereka, misalkan mereka memberikan atau mengumpulkan tugas mereka berupa buku, misalkan kemudian kita bawa ke ruang guru, kemudian kita mengoreksi. Setelah dikoreksi, maka buku ini kan kita akan kembalikan kepada mereka kembali. Nah, sama halnya di sini juga. Ketika mereka sudah menyerahkan tugasnya, kita koreksi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengembalikan tugas mereka itu. Nah, kita bisa melakukan itu dengan cara mengklik tombol kembalikan. Nah, kelebihannya di sini ya sama dengan yang secara manual. Nanti ketika kita menyerahkan kembali buku mereka,
maka nanti mereka bisa melihat sendiri berapa nilai mereka di buku tersebut. Sama juga seperti ini. Kita klik tombol kembalikan. Nah, ini sebelum lanjut ada pertanyaan. Nah, jadi kalau kita betul-betul sebagai seorang guru sudah benar memberikan nilai 80 dan yakin, maka kita bisa mengklik tombol kembalikan. Kalau misalkan ada yang kurang, mungkin yang diperbaiki, mungkin ya, kita bisa mengklik tombol batal dulu. Nah, untuk kondisi sekarang ini kita anggap kita sudah yakin memberikan nilai tersebut, maka kita klik tombol kembalikan. Oke, jadi itulah langkah-langkah untuk mengoreksi dan mengembalikan hasil dari pekerjaan anak-anak. Nah, jadi setelah ini kita bisa meng-close ini, yang kita kembali ke sini. Nah, di sini otomatis berubah ya, nilainya langsung di situ ada 80. Tapi di sini juga kita bisa mengubah kembali nanti nilai mereka. Tapi kalau sudah yakin ya tidak usah, dibiarkan saja seperti ini. Nah, sekarang kita lihat sebagai siswa, setelah guru mengoreksi dan mengembalikan tugas kita, maka seperti apa dia pesannya. Nah, kita lihat lagi di kelas, kita masuk lagi di kelas kita di 11 prakarya. Kemudian kita lihat di tugas kelas. Nah, kita lihat di sini di lembar kerja 1 yang telah kita kumpulkan, kita klik. Nah, di sini sudah ditulis, ada pesan di sini, keterangan dinilai. Berarti guru kita telah memberikan penilaian terhadap pekerjaan kita ini. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat tugas, tombol lihat tugas. Nah, di sini sudah tertera bahwa tugas ini kita mendapatkan nilai 80. Jadi guru yang bersangkutan telah memberikan nilai kepada kita sebesar 80. Dan di sini ada pesan dari guru kita, di mana beliau berkata tugas anak-anak telah Pak Guru koreksi dan dinilai sebagai. Ya, jadi kita sebagai seorang siswa kita harus merespon juga. Misalkan kita ketik, terima kasih Pak Guru karena telah mengoreksi tugas saya. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik post. Ya, jadi itulah cara untuk mengecek tugas sampai mengupload, sampai melihat nilai kita juga sudah kita praktekkan ya. Ya, jadi mengecek tugas yang telah diberikan oleh guru kita sudah pelajari tadi. Kemudian mengumpulkan tugas juga sudah sampai mengupload tadi. Kemudian mengecek hasil tugas atau nilai. Nah, yang kelima yaitu berkomunikasi atau berdiskusi di forum kelas Anda. Nah, jadi hebatnya lagi di kelas online melalui Google Chrome ini kita bisa berkomunikasi dengan seluruh anggota yang ada di kelas ini. Nah, jadi untuk berkomunikasi di sini kita bisa mengklik di bagian ini, bagikan dengan kelas. Nah, jadi kita bisa berdiskusi di sini mengenai tugas-tugas atau mengenai pelajaran atau apapun itu, kita bisa ketik di sini. Misalnya kita tidak paham misalnya atau kurang paham tentang tugas ini, misalnya kapan terakhir kumpul, anggaplah kita tidak mengerti bagaimana cara untuk mengeceknya, kita bisa tanyakan langsung ke guru kita. Misalnya kita beri salam dulu, selamat siang Pak Guru, misalnya nih, mohon maaf tugas LK1 di satu ini kumpulnya terakhir
kapan, atau kalau pakai bahasa Indonesia yang benar, mohon maaf, saya mau bertanya, kapan terakhir mengumpulkan LK1 ini? Nah, seperti ini. Sudah seperti itu, kita klik tombol posting. Nah, maka semua anggota termasuk guru yang ada di kelas 11 sains 6 ini akan melihat pesan ini. Mungkin nanti yang merespon bisa jadi guru, bisa jadi teman-teman kita yang lainnya yang ada di kelas ini, atau nanti ada teman kita yang sudah tahu, nanti bisa jadi pesannya akan dibalas di bagian bawah. Nah, anggap yang akan membalas ini yang pertama adalah misalkan guru kita langsung. Maka kita simulasikan di sini sebagai seorang guru. Kita buka lagi di 11 sains 6. Nah, di sini ada pesan dari Nazira. Nah, dia bilang, selamat siang Pak Guru, mohon maaf tugas. Oh ya, ini kalimatnya salah ini ya, kita perbaiki dulu. Nah, anggap saja kita sudah paham apa maksudnya di sini. Tadi maksudnya adalah mohon maaf, ini sarannya dihapus. Mohon maaf, saya mau bertanya, kapan terakhir mengumpulkan tugas LK1 ini? Ya, itu seharusnya benar. Oke, anggap saja kita udah paham kalimat ini. Jadi kita sebagai guru akan jawab, tugas ini dikumpulkan atau batas waktu pengumpulan tugas ini adalah sampai dengan tanggal 10 April. Ya, misalnya seperti itu. Seperti ini. Ini kita enter atau di klik send atau di post. Nanti secara otomatis anak yang bersangkutan akan melihat juga pesan tadi. Dan bukan hanya Nazira saja yang bisa melihat, tapi ingat semua anggota yang ada dalam kelasnya akan melihat. Ya, jadi itulah contoh cara untuk berkomunikasi atau berdiskusi di forum kelas kita. Baik. Cukup sekian tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like dan share. Sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.